Selanjutnya kita ngaji kitab Tafsir Al-Jailani ya, sudah masuk juz yang ke-11 surat Yunus ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Tilka ayatul kitabil hakim. Akana linnasi ajaban ain auhayna ila rajulin minhum an anzirin nasa wa وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. Penjelasan surat Yunus ya dimulai dengan membaca bismillah ya. Bismillahi alladzi dzahara alama dzahara itu. Jadi bismillahi dengan nama Allah kalau secara umum. Oleh mu'allif Syekh Abdul Qadir Jailani ya, bahwa bismillah ini alladzi dzahara itu maksudnya bahwa Allah telah, ini menggunakan fi'il madhi dzahara, telah mengadakan, telah menciptakan. Alama dzahara atas segala sesuatu yang telah nyata itu. Jadi wujud alam semesta ya, seperti bumi seisinya ya, planet ya, matahari, bintang. Ini dulunya tidak ada, kemudian menjadi ada. Nah, ketika ada, ini sudah disebut dzahara, yaitu menjadi nyata. Itu alama dzahara atas sesuatu yang telah nyata. Jadi artinya ini sifatnya sudah sejak dulu kala diadakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Maka dalam penjelasan lain bahwa di dalam bismillah ini ada rahasianya. Bahkan ada yang mengure ya, titik bak bismillah itu ya, seperti Syekh Abdul Qadir Jailani dan juga Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi itu ya memiliki penjelasan titik bak itu sebagai titik perwujudan semesta. Itu. Jadi titik bak ini sebagai perwujudan semesta. Maka di sini alladzi dzahara menggunakan fi'il madhi. Berarti apa? Telah diwujudkan, telah diciptakan, telah dinyatakan. Itu. Bimuqtada ausafihi wa asma'ihi. Ya, sesuai dengan sifat-sifat Allah dan nama Allah ya, fi wahdati dzatihi, pada keesaan zatnya, fayatara mutakassiratun bi kasrati asma'ihi wa sifatihi, kemudian nampak menjadi nyata dengan banyaknya asma-asmanya, wa sifati dan sifat-sifat. Ini kalau dijelaskan pakai teori ilmu hakikat atau ilmunya Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi ya, atau ulama-ulama sufi muhakkikin ya, ini menjadi menarik ya. Jadi maksudnya bahwa penciptaan alam semesta ya, dulunya tidak ada. Ya, ketika posisi di alam qadim
Itu belum ada. Tapi ketika di Lauhil Mahfudz Allah sudah merencanakan penciptaan alam semesta ini. Di Lauhil Mahfudz. Ini masih masuk di wilayah alam qadim. Nah, rencana penciptaan alam semesta secara detail itu sudah finish di Lauhil Mahfudz. Nah, kemudian masuklah alam hudus, alam baru. Nah, ketika sudah wujud alam semesta seperti bumi seisinya, ada bulan, ada matahari, ada bintang, ada galaksi-galaksi lain. Itu zoharo, itu artinya telah diciptakan oleh Allah, dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu sudah masuk pada wilayah hudus, wilayah baru. Nah, ketika sudah masuk ke wilayah hudus baru, akhirnya menjadi ragam perwujudan yang nyata di alam semesta. Bikasrati asma'ihi, sehingga banyaklah nama-nama yang ada di alam semesta ini. Ya, ini kan kita bisa melihat nama-nama yang ada di sekitar kita, ya, itu semua sudah bernama. Bahkan ketika Nabi Adam turun di muka bumi ini, Allah lah yang mengajari nama-nama itu. Jadi wa 'allama Adamal asma, dan Allah mengajari Adam semua nama, asma kullah, semuanya itu telah diajari oleh Allah. Itu. Jadi nama-nama yang ada di alam semesta ini ya hakikatnya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kalau dikaji dari aspek tauhid. Begitu juga wasifatihi. Gitu. Dan sifat-sifat yang ada di alam semesta ini ya semua kembali kepada sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ada Asmaul Husna, nama-nama Allah yang jumlahnya 99. Ini kalau dikerucutkan lagi ya menjadi 2 nama, yaitu Jamal dan Jalal. Jamal ya simbol keagungan Allah, Jalal keagungan Allah, Jamal keindahan Allah. Itu akhirnya dikelompokkan menjadi 2 ini. Ya. Kemudian sifat-sifatnya Allah juga nyata di alam semesta. Ya, kudroh, irodah, ilmu, hayah. Itu. Seperti Allah punya sifat kudroh, kuasa. Ketika sudah wujud alam semesta ini, ya menunjukkan bahwa Allah qadiron. Allah lah sebagai zat yang punya kuasa. Allah punya irodah, tapi ketika sudah wujud nyata alam semesta ini menjadi muridan. Gitu. Jadi apa yang ada di alam semesta ini tidak ada lain sebagai tajalli dari asma dan sifatnya. Nah, itu. Jadi ini rahasia dari penjelasan Syekh Abdul Qadir Jailani terhadap Bismillah. Ya. Ar-Rahmani yang maha pengasih, ala jami'i madhahirihi, atas semua madharnya, atas semua yang maujud di alam semesta ini, semua dikasih sayangi oleh Allah. Kita bisa berpikir ya, semua wujud makhluk yang ada di alam semesta, ya, baik yang ada di lautan, baik yang ada di daratan, semua diberikan sifat Ar-Rahman, kasih sayang Allah. Ya, diberikan rupa, bentuk kehidupan, dan diberikan rizki, dijamin rizkinya. Ini wujud Ar-Rahman Allah. Bahkan tidak sebatas itu. Ya, seperti wujud hamba atau makhluk atau manusia. Ya, itu kan ada yang beriman, ada yang kufur. Yang kufur pun oleh Allah tetap dikasih sifat Rahmannya. Tetap dikasih rezeki, dikasih napas, dikasih ya kecukupan.
Ini sifat rahmannya Allah. Coba kalau dia kufur, Allah kemudian menunjukkan murkanya, bisa habis itu. Tapi ternyata ini Allah menunjukkan sifat rahmannya. Orang ateis itu kan nggak percaya sama Tuhan. Wujudnya dia itu Allah yang mengadakan, setelah menjadi wujud kok dia ingkar sama Tuhan. Ini kan makhluk yang tidak tahu diri gitu. Sekalipun demikian, ateis, ya, Allah tetap memberikan yaitu sarana kehidupannya, dikasih ruh, dikasih nyawa, dikasih pikiran, dikasih rezeki, dicukupin gitu. Inilah wujud Ar-Rahman. Jadi segala yang ada di alam semesta ini, ya sekalipun ya binatang melata, sekalipun ya makhluk yang terkecil, bahkan yang wujudnya itu nampak ya tidak baik menurut kita, tapi sesungguhnya itu semua adalah ya sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sebagai madhar dari sifat Ar-Rahman. Bil imdadi, dengan mendapatkan anugerah ad-daimi yang kekal, al-mutajaddid yang baru, wahasab tajdidihi tajliyatihi ad-dzatiyah, dan juga sebagai tajalli dzatiyah. Tajalli dzatiyah itu perwujudan zat, ya. Jadi artinya apa? Jadi dulu tidak ada, sekarang menjadi ada. Berarti kan yang mengadakan itu Allah. Lah, ketika dia ada, itulah yang disebut dengan tajalli dzatiyah. Itu. Ar-Rahim, yang maha penyayang, pengasih. Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya penyayang. Ala khalasati madhahirihi wa zubdati mukawwanatihi allati hiya al-insan al-jami' li jam'il maratibi al-madhahir bin nubuwati al-amah wal wilayati tammah asyamilah likilta martabatail awal wal akhir wal dhahir wal batin fil mabda wal ma'ad bi tibari nas'ataini. Ya. Maksud Ar-Rahim, ini penjelasan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yaitu sebagai kholasoh madhoihirihi. Jadi sebagai wujud akhir ya dari penciptaan itu, allati hiyal insan, yaitu pada saat dia menjadi insan, manusia. Lah, di dalam diri insan, manusia ini, al-jami' li jami'il maratibil madhahir, di dalam diri insan ini meliputi seluruh martabat ya yang nyata. Baik bin nubuwatil ammah, dengan martabat kenabian yang umum. Ini bagi para nabi dan rasul. Wal wilayatil ammah, dan kewalian yang umum. As-samilati, yang meliput likital martabatil awal wal akhir, yaitu terkait martabat awal dan akhir, wal dhahir wal batin, wal mabda wal ma'ad. Di sini dijelaskan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani bahwa al-insan, kalau dalam bahasa tasawuf Ibnu Arabi itu disebut sebagai insan al-kamil, ya, manusia yang paripurna. Maksud al-insan al-kamil, kalau di sini menggunakan kata al-insan al-jami', ya. Jadi ini hanya perbedaan istilah aja. Al-insan al-kamil, ya ini istilahnya Ibnu Arabi dan juga Al-Jili, ya. Tapi kalau di penjelasan ini Syekh Abdul Qadir Jailani menggunakan al-insan al-jami'.
Ya, yang dimaksud insan al-kamil itu adalah manusia yang paripurna zahir dan batin. Wujud lahiriahnya berupa manusia yang paripurna. Ya. Dari ujung rambut sampai ujung kuku itu semua diciptakan oleh Allah secara sempurna. Fi ahsani taqwim, dalam sebaik-baiknya bentuk. Ya, dari sisi aspek lahiriah. Tapi di dalam diri manusia ini ada aspek ruhani, ada aspek nafsani. Maka ketika seseorang ya bisa menundukkan aspek nafsani yang ada pada dirinya, yaitu ada nafsu ammarah lawamah yang disebut dengan nafsu-nafsu yang tercela. Kalau berhasil menundukkan dua nafsu ini, maka akan muncul nafsu yang terpuji. Gitu. Maka apabila dia berhasil menundukkan nafsu yang tercela, muncul yang nafsu yang terpuji, kemudian muncullah akhlakul karimah, maka dia menjadi sosok yang disebut insan al-kamil. Rohaninya ya bisa mengenal Allah, ya bisa wusul ilallah, karena hijabnya yaitu berupa hawa nafsu sudah bisa ditundukkan. Maka akhirnya secara rohani ya bisa merasakan kenikmatan-kenikmatan rohani dan pengalaman rohani. Nah, manusia yang setelah mengalami fase atau tahapan seperti ini ya secara lahir sempurna, secara lahiriah, batiniahnya dia sudah berhasil menundukkan hawa nafsunya, kemudian muncullah nafsu yang terpuji yaitu sawiyah dan mutmainnah, sehingga muncullah akhlakul karimah. Selain itu juga dia merasakan pengalaman-pengalaman rohani sampai usul ilallah. Maka manusia yang demikian ini disebut sebagai manusia yang insan al-kamil. Manusia yang paripurna secara jasmani dan paripurna secara ruhani. Karena ruhaninya sudah usul ilallah subhanahu wa ta'ala. Atau yang disebut dengan insan al-jami. Manusia yang ya meliputi aspek lahir batin, awal akhir, dohir batin, jadi sempurna ya secara jasmani dan secara rohani. Lah, mafhum mukhalafahnya bagaimana kalau manusia wujudnya insan manusia, tapi kalah dengan nafsu amarah dan lawamah tadi. Dia menjadi orang yang gagal. Gagal artinya tidak mau melakukan riyadhah mujahadah untuk menundukkan hawa nafsunya, sehingga dia dikuasai oleh hawa nafsunya tadi, amarah. Maka manusia yang demikian ya, ini kualitasnya tidak sampai menjadi insan kamil. Ya, kalau bahasa kita ya insan kumel. Karena apa? Batiniahnya masih dikuasai oleh hawa nafsu. Nah, manusia yang kumel beda dikit ya antara kamil dan kumel, karena dia masih banyak dosanya, masih banyak hijabnya, sehingga terhijab untuk sampai usul ilallah subhanahu wa ta'ala. Itu. Nah, di sini dari penjelasan ini kita bisa melihat ke dalam diri kita. Apakah diri kita ini punya semangat untuk menjadi pribadi insan kamil, ya, sebagaimana para nabi, para rasul dan juga para aulia kekasih-kekasih Allah, ya, semua pasti melewati tahapan-tahapan penundukan hawa nafsu tadi sampai akhirnya bisa wusul ilallah subhanahu wa ta'ala. Tapi ada juga yang menjadi manusia ya yang penting hidup saja gitu. Tidak perlu ya riyadhah mujahadah, tidak perlu zikir. Ya sudah, kalau memang martabatnya seperti itu ya dia sebagai manusia yang oleh Al-Qur'an
Sudah dijelaskan posisinya. Hum kal an'am. Kualitasnya manusia yang seperti ini seperti an'am, yaitu binatang. Balhum adul, bahkan lebih sesat lagi. Kenapa lebih sesat? Kalau binatang meninggal itu nggak ada hisab karena nggak punya akal. Tapi kalau manusia, ya dia berakal tapi tidak mau menundukkan hawa nafsu, setelah mati, ya ketika hidup dia dikuasai oleh hawa nafsunya, setelah mati dia akan dimintain pertanggungjawabannya. Ini repotnya menjadi manusia ini, ya, tidak sekedar di dunia tapi di akhirat pun kita akan dimintain pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ciri-ciri ya manusia yang kal an'am, yaitu mereka punya mata tapi tidak bisa untuk memandang kebesaran Allah. Dia punya telinga, tidak mampu mendengar firman-firman Allah. Dia punya hati, tidak mampu menembus, ya, memandang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dijelaskan ciri-ciri manusia kumel. Nah, kualitasnya seperti kal an'am itu. Nah, jadi dengan penjelasan al-insan al-jami' atau al-insan al-kamil, kita memahami, oh ya ternyata kualitas manusia itu berbeda-beda. Nah, dengan demikian ya kita bisa punya impian, ya punya dream untuk menjadi insan al-kamil, manusia yang paripurna secara lahir dan batin. Jangan pernah merasa cukup, ya, sebagai insan al-kumel, manusia yang penuh dengan dosa. Itu. Alif lam ro, ya, ini Al-Qur'an menggunakan simbol-simbol, ya. Jadi alif itu simbol, lam itu juga ini huruf, ya, alif huruf, lam huruf, ro huruf, ya. Kalau Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi, 3 huruf ini juga dijelaskan makna-maknanya, ya. Alifnya itu simbol dari Allah, ya. Lamnya itu malaikat Jibril, ro-nya itu Nabi Muhammad. Ini penjelasan Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi. Nah, kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani menjelaskan alif lam ro ayyuhal insal al-labib. Nah, wahai manusia yang cerdas, al-labib. Gitu. Jadi kalau nggak cerdas berarti ya nggak masuk kriteria ini, gitu. Ar-Rasyid, ya, yang lurus, al-laik yang sesuai risalah al-ammah, yaitu dengan risalah yang sifatnya umum, wari'asat al-kuliyah, al-kamilah asyamilah ala-kafatil baroya. Tilka ayatul kitabil hakim. Tilka, demikian itu ayat yang diturunkan oleh Allah dalam surat ini, yaitu surat Yunus. Ayatul kitabi, yaitu ayat-ayat kitab al-hakimi yang bijaksana. Ay ba'du ayatil kitabi al-ilahi, yaitu sebagian ayat-ayat kitab yang turun dari Allah Subhanahu wa taala. Alladzi huwa hadratu ilmihi wa lauhi qadaihi natiqatun bisidqi waswabi ala muqtadul hikmatil mutqanati al-iliyah nazilatun min indihi litasdiqika wa ta'yidika ya akmalar rusul fi tabsyiratika wa indaratika wa nubuwatika wa risalatika wa irsyadika li ahlil ghayyi wad dhalal. Jadi maksudnya wahadratu ilmihi, ya. Jadi kitab yang hakim itu kitab yang isinya penuh kebijakan. Di sini menggunakan istilah hadratun ilmihi, yaitu hamparan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Walauhi qadaihi, atau disebut dengan lauh. Lauh itu papan, qadaihi itu
ketetapan Allah yang bersifat azali. Nah, kalau dalam teori martabat 7 ya ini disebut dengan alam wahidiyat, yaitu alam lauhil mahfud. Jadi lauhil mahfud ini masuk bagian dari alam qadim, ya, di mana lauhil mahfud ini semua yang akan terjadi di alam semesta atau yang akan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di alam semesta itu sudah ditetapkan di lauhil mahfud. Maka dalam bahasa Ahlussunnah wal Jamaah disebut dengan qadha. Qadha itu apa? Ketetapan Allah ya terhadap segala yang ada di alam semesta bersifat azali, yaitu ditetapkan di lauhil mahfud ini. Natiqatun bisyidqi, ya, diucapkan dengan cara benar. Waswabi, ya, sesuai dengan apa yang telah ditetapkan secara bijak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika ketetapan di lauhil mahfud kemudian turun di bumi, ya, menjadi berbagai macam ketetapan, ya, baik yang sifatnya global maupun individual, ternyata itu semua mengandung hikmah ilahiyah, mengandung, ya, kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun itu dalam bentuk yang ya tidak enak lah. Contoh misalnya orang pengen nyalon tentara misalnya, tapi di catatan lauhil mahfud memang nggak ada catatan dia menjadi tentara, akhirnya gagal gitu. Tapi sesungguhnya Allah punya rencana lain gitulah. Kegagalan seorang yang mengalami merasa gagal ini karena dia punya keinginan untuk nyalon jadi abdi, ternyata gagal. Justru di balik itu ada hikmah ilahiyah. Dia tidak menjadi abdi, oh ternyata dia dikehendaki oleh Allah menjadi kiai misalnya. Nah, ini kan ada hikmah ilahiyah. Dan ini semua berlaku pada segala yang terjadi di alam semesta. Maka kita tidak boleh, ya, kemudian melihat peristiwa-peristiwa yang ada di alam semesta ini dengan pandangan kemakhlukan. Ya, kalau kita menggunakan pandangan ketuhanan, ya semua indah. Ya, subhana ma khalaqta hadza batila. Maha suci Allah. Ya, tidak mungkin engkau menciptakan sesuatu dengan sia-sia. Itu. Lah, semua yang terjadi di alam semesta ini dan termasuk yang ada di dalam kitab Al-Hakim itu adalah sebagai tabsyirotika, yaitu memberi kabar gembira, wa ingdoratika, dan memberikan peringatan. Manusia, kalau kamu berbuat baik, beramal soleh dengan ikhlas, ya Allah akan memberikan balasan surga. Ini namanya tafsir. Kemudian wa ingdoratika, Allah juga mengingatkan kalau kalian, ya, melakukan maksiat, dosa, tidak pernah bertobat, ya konsekuensinya Allah menyiapkan, ya, neraka. Ini namanya ingdar. Lah, semua para nabi, para rasul, ya, diturunkan di muka bumi ini hanya membawa dua pesan. Tafsir, memberikan kabar gembira, atau tangdir, memberikan yaitu berita yang terkait dengan ancaman, ya, supaya manusia ini bisa berbuat kebaikan. Gitu. Tujuannya irsyadika li ahlil ghayyi wad dhalal, supaya orang yang sesat itu bisa kembali kepada jalan yang benar. Itu dengan tafsir dan tangdir ini. Akan linnasi, apakah ada linnasi bagi manusia, yaitu manusia yang an-nasin, ya, yang lupa butlana huwiyatihim, dengan mengekali
hawa nafsunya. Ajaban, kekaguman, an auhayna, ya, hendak aku memberikan wahyu, ya. Ya, memberikan wahyu itu min mahdi fadlina, murni anugerah Allah. Wajudina, dan murni ya semata-mata sifat lomannya Allah. Ila rojulin, kepada seorang laki-laki, minhum, di antara mereka, yaitu ya mereka min jinsihim, ya dari jenisnya, ya mereka dari jenis manusia itu. An angdirna, supaya memberikan peringatan an-nasa, kepada manusia. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa ya Allah akan memberikan wahyu kepada seorang laki-laki untuk memberikan peringatan kepada manusia, yaitu manusia yang dalam kesesatan. Contoh seperti kayak Nabi Muhammad diturunkan. Itu kenapa? Karena masyarakat kafir jahiliyah menyembah berhala, menyembah patung. Berhala dibikin sendiri, disembah. Kemudian nasib wanita ya tidak sama sekali dihargai. Kalau ada bayi kok lahir berupa bayi, ya itu langsung dikubur. Nah, ini menunjukkan kebodohan mereka, kesesatan mereka. Maka dengan turunnya agama Islam, turunnya Al-Quran, an angdirin nas, ya Allah memberikan peringatan kepada manusia supaya kembali kepada jalan yang benar. Wabashir, dan berilah kabar gembira, alladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman. Annalahum, sesungguhnya bagi mereka, qadama sidqin, yaitu mendahului kebenaran, inda rabbihim, di sisi Tuhannya. Qala, berkata siapa, al-kafiruna, orang-orang kafir, inna hadza lasahirun mubin, sesungguhnya ini, yaitu pengakuan sebagai nabi dan rasul, lasahirun, niscaya itu sebagai sihir, mubinun, yang jelas. Jadi orang-orang pada zaman dulu, ya umat-umatnya Nabi terdahulu, itu pasti ada selalu umat yang menolak, ada yang menerima. Ya siapapun Nabi ya zaman dulu, ya seperti Nabi Musa, Nabi Isa, sampai Nabi Muhammad, pada zamannya selalu ada yang menolak dan menerima. Ya, bahkan ketika Allah sudah menunjukkan kerasulan para nabi, tetap saja mereka ada yang tidak beriman, bahkan menuduh, ya itu pengakuan nabi atau rasul itu hanya sihir aja, tipu daya saja gitu. Dan ini juga dialami oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Ketika Nabi selesai kholwat, ya kurang lebih 15 tahun, dari usia 25 sampai 40 tahun, ya di Gua Hira, kemudian Nabi mendapatkan wahyu pertama. Nabi harus dakwah, ya kepada umat, menyampaikan kerasulan dirinya. Apa yang terjadi? Masyarakat Mekah, kafir Quraisy mencela, mencaci, menghina, merendahkan, ya terhadap Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang beriman hanya Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidah Khadijah, Sayyidina Ali, Bilal bin Rabah, hanya berapa gelintir. Ini bahkan termasuk Abu Jahal, Abu Lahab yang masih saudaranya Nabi, mereka ingkar terhadap kerasulan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang disampaikan oleh Al-Quran ini, ya baik yang terjadi pada Nabi Muhammad maupun nabi-nabi terdahulu, memiliki kesamaan. Jadi tugas Nabi dan Rasul yaitu basyir, memberi kabar gembira, dan nadhir, memberikan peringatan. Ya. Tapi selalu ada di antara umat itu, ada yang bisa menerima, ada yang tetap ngeyel. Nah, bagaimana dengan peran para ustadz kiai di zaman sekarang? Ya, kalau kita menjadi kiai ustadz yang lurus, hanya menyampaikan dakwah Nabi yang secara lurus, ya pasti juga akan menghadapi yang sama. Pasti ada yang bisa menerima,
pasti ada yang menolak, bahkan ada yang menuduh macam-macam. Nah, ini selalu ada pada zamannya. Nah, mudah-mudahan dengan penjelasan ini ya kita mendapatkan ya peta, ya bahwa peta dakwah nabi-nabi terdahulu itu juga mendapatkan sebuah ujian dan cobaan, tapi dakwah tetap harus berjalan karena dakwah itu sebagai meneruskan misi para nabi dan rasul. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.